Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Abu Imam Masjid yang kita muliakan, hadirin wal hadirat sidang jamaah insya dan tarawih rahimakumullah. Segala keistimewaan yang ada di dalam bulan-bulan yang lainnya, baik yang ada di dalam bulan Muharram, Rajab, Sya'ban dan sebagainya, semuanya itu tersimpan di dalam bulan Ramadan. Bahkan keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan tidak ada di dalam bulan yang lainnya. Karenanya Ramadan dikenal dengan Sayyidus Syuhur, rajanya segala bulan, pemimpinnya segala bulan. Karena di dalam bulan Ramadan wa ta'ata maqbulah, segala amal ketaatan, amal kebajikan, amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, umrah di dalam Ramadan sama bandingan seperti haji di luar Ramadan. Artinya amal ibadah sunnah yang kita kerjakan di dalam Ramadan akan diberikan balasan pahala berupa pahala ibadah wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ata maqbulah, segala amal kebajikan, amal ibadah diterima oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, wadda'awata mustajabah, segala doa yang kita panjatkan kepada Allah, semua doa itu akan diistijabahkan oleh Allah. Semua doa hamba dalam Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahuilah, setiap doa yang diterima oleh Allah tidak mesti Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita minta. Karena yang akan diberikan oleh Allah yang sesuai apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Maka yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sesuai bagi diri kita sebagai hamba. Walaupun terkadang pemberian daripada Allah itu tidak sesuai menurut harapan dan keinginan kita. Yang pastinya wadda'awata mustajabah, doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba dalam Ramadan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih istimewa, hadirin sekalian, wal jannata mustaqatul lahum, surga itu rindu kepada setiap hamba yang sedang melaksanakan amal kebajikan dalam Ramadan. Surga yang merindukan kita. Pada bulan yang lainnya tentunya kita yang merindukan surga, tapi dalam Ramadan surga yang merindukan kita. Sehingga di dalam satu hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim yang terkenal dengan muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa syahrul Ramadan," apabila datanglah bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," Allah bukakan segala pintu surga. "Wa ghuliqat abwabun nar," Allah kunci segala pintu neraka. "Wa sufidatis syayatin," dan Allah rantai segala syaitan. Tak kala Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, segala pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama memiliki dua penafsiran.
Sebahagian ulama mentafsirkan dengan makna yang lughawiyah. Benar adanya setiap Ramadan pintu syurga dibuka oleh Allah. Artinya apa? Menurut sebahagian ulama, orang yang meninggal dalam bulan Ramadan sedang beliau dalam berpuasa kepada Allah, maka beliau itu adalah penghuni syurganya Allah. Futihat abwabul jannah, karena pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lainnya mentafsirkan futihat abwabul jannah adalah sebagai berita kegembiraan bagi kita umat Muhammad. Artinya Ramadan merupakan kesempatan terbesar bagi kita untuk mencapai nikmat syurganya Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka semuanya dikunci oleh Allah. Maka di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah menerangkan, tak kala memasuki bulan Ramadan, Allah berfirman kepada Malik Ridwan, penjaga syurga, wahai Ridwan, hiasilah seluruh syurgaku, kata Allah, karena umat Muhammad akan mengunjungi syurga itu. Wa ghuliqat abwabun nar, kepada malaikat penjaga neraka Allah mengingatkan, kunci semua nerakaku, karena umat Muhammad akan meninggalkan alam dunia dengan penuh imbalan tak kala dia itu meninggal dalam Ramadan. Wa sufidatis syayatin, ban-bandum syaitan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan tu kemudian. Lalu timbul pertanyaan, bila mana syaitan dirantai oleh Allah di dalam Ramadan, pakon syid mantengna terjadi maksiat. Seandainya syaitan itu dibelenggu oleh Allah dalam Ramadan, kenapa pula masih ada orang yang melakukan keburukan? Maka Imam Ghazali menjawab, terjadinya kemaksiatan dan keburukan itu tidak serta-merta dengan sebab godaan syaitan. Ada 3 penyebab yang lainnya yang menyebabkan terjadi keburukan dan kemaksiatan. Yang pertama adalah nafsu, baik itu nafsu amarah ataupun nafsu lawamah. Karena pengaruh nafsunya sehingga dia senantiasa dalam berbuat keburukan. Yang kedua karena tabiatnya, memang kebiasaannya. Yang ketiga kata Imam Ghazali, pengaruh daripada syaitan bangsa manusia. Syaitan dalam bangsa jin telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan, tapi syaitan dalam bangsa manusia masih bebas, masih belum terpenjara dan sebagainya. Yang pertama penyebab nafsu. Makanya Rasulullah mengingatkan, seberat-berat sejahat-jahat musuhmu, a'da aduwika nafsuka baina jambaika. Seberat-berat musuhmu, itulah nafsumu yang bersarang di antara 2 lambungmu. Nafsu tungku mutua merupakan musuh yang paling raya dalam tentai syaitan. Biarlah syaitan dibelenggu dalam Ramadan bila mana hidupnya dikawal oleh nafsu lawamah, dikendalikan oleh nafsu amarah, tetap mereka itu jatuh dalam kemaksiatan dan keburukan. Nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang senantiasa mengajak kita dalam keburukan, dalam kemaksiatan, tidak pernah sedikit pun terpikirkan suatu kebajikan. Itu nafsu amarah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu yang sudah adanya keinginan untuk berbuat kebajikan tetapi belum jatuh dalam kebajikan. Keinginan pubuat kana tapi pubuat gelap. Dan nafsu lawamah. Maka hendaknya beradalah kita di dalam nafsu yang ketiga, itulah nafsu mutmainnah. Karena hanya orang yang memiliki nafsu mutmainnah yang akan mendapatkan panggilan kelak di akhirat untuk memasuki syurganya Allah.
Maka di antara cara untuk mengendalikan nafsu, itulah dengan cara berpuasa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita khususnya dalam Ramadan, agar kita mampu mengendalikan nafsu kita wujud menjadi nafsu mutmainnah. Allah mewajibkan kepada kita dengan berpuasa. Kenapa Allah wajibkan kita berpuasa? Karena tidak ada cara apapun mengendalikan nafsu melainkan dengan berpuasa. Nah, cara lain untuk terkendalikan nafsu hana tu kumudua. Hanya dengan berpuasa kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Oleh karenanya, orang yang berhasil melaksanakan amal ibadah puasa, itulah mereka yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Seandainya dengan berpuasa kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, sama dengan kita belum berhasil melaksanakan puasa. Oleh karenanya, coba kita menilai diri pribadi kita. Setiap hari yang kita lewati daripada Ramadan ini, sudah berhasilkah puasa kita atau belum? Beilatan nilai si bulan punah bahawa teta terbiat daripada Ramadan. Coba kita nilai satu hari demi satu hari. Adakah wujud perubahan nafsu kita hadirin sekalian? Dengan sebab puasa munau urawa. Coba kita nilai pribadi kita pada malam ini. Sudah mulaikah mampu kita mengendalikan hawa nafsu kita atau belum? Maka terlihat yang pertama ini melalui buka puasa. Mantengna sistem balas dendam ataupun hana. Hana le tunggu. Alhamdulillah. Kemudian ajakan selanjutnya. Lebih keinginan kita kepada beribadat kepada Allah ataupun tidak. Alhamdulillah. Kita semua yang datang ke masjid pada malam ini terbukti nafsu kita lebih memilih untuk berubudiyah kepada Allah daripada tidur kita di rumah. Nafsu kita lebih memilih untuk melaksanakan amal kebajikan pada malam ini daripada kita bersenang-senang di atas kasur dan sebagainya. Membuktikan secara nyata, secara zahiriah, nafsu kita ini sudah mulai beranjak kepada nafsu yang lebih baik. Mudah-mudahan wujud kelak nafsu kita ini benar adanya menjadi nafsu yang mutmainnah. Satu hari demi satu hari kita kendalikan nafsu. Sebulan penuh kita mengendalikan nafsu. Yakinkanlah suatu ketika nafsu ini akan wujud menjadi nafsu mardiyah. Itulah nafsu yang paling istimewa. Nafsu mardiyah inilah nafsunya para aulia, nafsunya hamba-hamba yang mulia hadirin sekalian. Maka kendalikan nafsu itu pokok utama. Menyenapsu bertanya kaget tengku. Alhamdulillah, berbagai macam pengaruh syaitan pun akan mampu kita tolak. Yang kedua, selain pengaruh nafsu tabiat, kebiasaan. Nafsu hanade pengaruh, syaitan hanade digoda. Pakon karena memang getanya kamu tabiat lagi dalam maksiat. Lagi contoh orang yang sabi-sabi piup ganja, orang yang sabi-sabi ruap sabu-sabu, orang yang sabi-sabi buat ganyan ngecewa-cewa, orang yang sabi-sabi di dalam riba, memang ganyan bos buntut, nyan hanale ipengaruh le syaitan tu kumutua, nyan hanale ipengaruh le nafsu tu kumutua. Memang dianya itu sudah bertabiat dalam maksiat. Bahayanya hadirin sekalian, ketika kita terbiasa di dalam berbuat salah, ketika kita terbiasa di dalam melakukan dosa, ketika kita terbiasa di dalam melakukan maksiat, maka hati ini akan menganggap keburukan, kemaksiatan itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Karena kebiasa, maka hati akan menganggap itu hal yang biasa. Bahayanya putra tengku, ketika hati ini menganggap semua kemaksiatan, keburukan itu hal biasa, maka tertutuplah pintu hati kita untuk bertaubat. Hanale keinginan kepada taubat tengku. Bahkan hanale keinginan kepada taubat karena hati menganggapnya hal yang biasa.
Karena urang kasering getemenak tengku, maka akan menganggap temenaknya hal biasa. Orang yang sering piup ganja tengku akan menganggap ganja itu hal biasa. Orang yang kasering tinggal sembayang tengku akan menganggap meninggalkan sembayang itu hal biasa. Orang yang kasering hana puasa tengku akan menganggap tidak puasa Ramadan itu hal biasa. Orang yang kasering dalam riba tengku akan menganggap riba itu adalah hal biasa. Sehingga apa yang terjadi, tertutuplah pintu hati daripada keinginan bertaubat. Nyo yang paling bahaya tu. Takkan hati menganggap maksiat itu suatu hal biasa, maka tertutuplah pintu hati daripada keinginan bertaubat. Nyo cukup bahaya tu kumutua, cukup bahaya. Maka tabiat karena terbiasa dalam maksiat, orang yang terbiasa dalam maksiat, sekalipun syaitan dibelenggu oleh Allah dalam Ramadan, tetap mereka itu berada dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Yang terakhir, pengaruh syaitan dalam bangsa manusia. Kata Imam Ghazali, syaitan itu ada dua. Ada syaitan dalam bangsa jin, ada pula syaitan dalam bangsa manusia. Karena semua yang mengajak kita kepada keburukan itu namanya syaitan. Syaitan dalam bangsa jin kagak belenggu oleh Allah. Rupanya kadang syaitan dalam bangsa manusia sabok kasuda rumah. Syaitan je kagak rante, syaitan nyo mentang liu. Nyo yang paling bahaya. Maka bertegah-tegah tu kumutuah. Ini bukan kita salahkan pasangan kita. Tapi hadirin sekalian, banyak kejadian-kejadian masa lalu sehingga jatuhlah dalam maksiat para ulama dengan sebab pengaruh pasangannya. Baik itu seorang wanita dengan pengaruh pasangannya suami, ataupun seorang suami dengan sebab pengaruh pasangannya isteri. Ledat kejadian, ledat kumutuah, maka bertegah-tegah berjid ke pengalaman bagi kita nyo. Baik sampai wate isah li perumah sang-sangkannya menan dalam tentai tu. Yakinkanlah semua ajakan kepada keburukan itu dinamakan dengan ajakan syaitan, walaupun nampak wajah itu manusia. Bertegah-tegah tu. Kadang-kadang isah bagi tanya nekandan rumah je. Baru 2 minggu iduk kepala lorong kai belo apa jiro spot. Iran petoi tengah kana 2 kecil mu Honda bro ha ini belo. Berat tu. Lebih berat pengaruhnya tu. Sehingga mata jinguk-jinguk dili katanya yang napeng rumah tu afanya ke ngampengnya tak tepat. Relah tu. Maka pengaruh syaitan dalam bangsa manusia lebih bahaya daripada pengaruh syaitan dalam bangsa jin. Karena ajakan syaitan dalam bangsa jin cuma berupa bisikan, isah sagai bagdanya. Tapateh kakek tapateh, hanta tim ikuti kakek hana. Tapi bisa saja kalau syaitan dalam bangsa manusia, pertama dia itu berbisik. Hanta tim dinga ahwate berbisik, imat batu ko baja itu. Kapateh puhan. Hanta dinga ibu ed botok menyahangkan tempo buah ketemu ikut. Lebih bahaya pengaruh syaitan dalam bangsa manusia karena dia itu punya kekuatan. Karena dia itu langsung mampu menyakiti kita. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? Hati-hatilah di dalam berteman. Karena teman itu sangat besar pengaruhnya bagi kita. Dalam satu riwayat diceritakan kalau anda berteman dengan si tukang besi, sekalipun baju anda tidak robek dengan sebab terkena percikan api, tetapi bau daripada amisnya besi akan dapat engkau rasakan. Tapi kalau seandainya anda berteman dengan si tukang penjual minyak wangi, sekalipun han merempek minyak wangi percikan wangi dapat kita rasa. Siapa teman kita? Itulah kebiasaan kita tengku mutua. Makanya tamengon ngan perti tengku hihi temehi tengku. Tamangan dengan perti pencuri walau hana tak cemecua pen cemecua tak mengerasa. Tamangan dengan awak menjudi tu memang hana tak main judi. Tak dua sampai main judi. Iyo tulis bagi tanya. Iyo pulpen dengan buku tunggu. Iyo tulis awaknya main judi tunggu. Maka tergantung siapa teman kita. Pengaruh teman itu sangat besar hadirin sekalian. Oleh karenanya terbelenggunya syaitan dalam bangsa jin
Tapi syaitan dalam bangsa manusia tidak terbelenggu dalam Ramadan, kecuali dia sendiri yang membelenggukan dirinya, artinya membelenggukan nafsunya dalam Ramadan. Itulah dengan cara melaksanakan amal ibadah puasa. Hana cara lain untuk mengalahkan nafsu kecuali dengan melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan. Tukumutuah Abu yang berbahagia. Bahkan Rasulullah mengingatkan, satu hari kita melaksanakan amal ibadah puasa dalam bulan Ramadan, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Apa balasan Allah? Allah akan menikahkan kita dengan bidadari di akhirat kelak, di dalam satu kubah yang terbuat daripada emas, berlian dan mutiara. Apa yang dimaksud dengan nikah di akhirat kelak? Allah berikan tiket kepada kita, tiket untuk berjima dengan bidadari di dalam kubah yang begitu indah. Tukumutuah, karena tidak ada istilah akad nikah ijab kabul di urau akhirat. Tukumutuah, tapi bila mana dikatakan dalam satu hadis Allah akan memberikan kesempatan bagi kita menikahi bidadari, artinya Allah berikan tiket gratis kepada kita bersetubuh dengan bidadari pada tempat tersebut. Subhanallah, bidadari itu kumutuah Abu yang berbahagia. Nyan menyasi urawa tak puasa, menyelheplah urawa punah tak puasa. Subhanallah, mak-mak bidadari tak temu tepat kumutuah. Oleh karenanya kumutuah Abu yang berbahagia, cobalah dalam Ramadan ini kualitas amal ibadah kita hendaknya semakin meningkat dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Lebih-lebih katanya yang kakak umur 70 watih tu kumutuah, na yang kau umur 80 sekurang puluh, benar yakin dengku Ramadan ukur dalam tentang merempak giliran yang sama. Nyo adalah usia bonus, maka pergunakanlah usia bonus tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan melinggai katanya tatbiat daripada Ramadannya, hendaknya wujud katanya menjadi husnul khatimah. Allah jadikan kita semua menjadi penghuni syurganya Allah, surga jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.